Selamat hari Minggu semuanya. Kayak kok lemes semua ini. Selamat hari Minggu semuanya. Ini agak kecepatan duduknya ini. Boleh saya minta kita bangkit berdiri sekali lagi? Ya, bangkit berdiri sekali lagi. Saya lihat ada banyak orang yang baru di sini. Kasih salam ke kanan kiri, kasih pelukan yang hangat. Katakan welcome home, selamat datang. Senang kalian ada di tempat ini. Welcome home semuanya. Ya. Senang melihat orang-orang yang luar biasa hari ini berkumpul berapi-api buat Tuhan, amin. Oke, silakan duduk kembali semuanya. Jangan berdiri terus, capek nih. Oke, hari ini pertama-tama saya mau mengucapkan selamat datang untuk teman-teman kita yang baru pertama kali hadir. Boleh kasih tepuk tangan untuk teman-teman kita yang hadir pertama kali hari ini. We welcome you, selamat datang, selamat bergabung di tempat ini. Kami mengucap syukur kalian ada di tempat ini bersama-sama dengan kita. Mungkin sedikit review, bulan lalu kita belajar tentang My Church, My Avenger. My Church, My Home, My Family. Gerejaku, rumahku, keluargaku. Kita di dalam gereja ini bukan cuma gedungnya aja, tapi gereja itu adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Hubungan-hubungan yang ada di dalamnya itu adalah tempat di mana Tuhan bersekutu bersama-sama dengan kita. Jadi sekali lagi hari ini welcome. Nanti kalian bisa datang ke belakang, ke usher, dan kita ada sedikit love gift untuk kalian, sedikit hadiah untuk kalian untuk yang pertama kali hadir. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan topik dari My Church, My Home, My Family, gerejaku, rumahku, keluargaku. Tapi sebelum itu saya mau tanya, siapa yang di sini tinggal sendiri? Mungkin tinggal sendiri dengan pasangannya atau punya kamar sendiri, ada? Ada yang punya sudah berkamar sendiri? Atau jangan-jangan sini gabung semua kamarnya? Sama papa, mama, sama adik-adik semua? Nah, pasti punya kamar sendiri-sendiri kan? Mungkin ada juga yang tinggal di rumah sendiri. Saya sendiri bersama dengan istri saya, kita tinggal di satu rumah sendiri tanpa ada orang lain di situ. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk berimajinasi sedikit, membayangkan keseharian kita. Bayangkan kita ini selama beberapa minggu ini sudah capek sekali, banyak pekerjaan. Kita ini ada banyak acara, mungkin sekolah lagi banyak acara, di pekerjaan ada banyak acara. Kayaknya udah badannya capek sekali. Rumah kita enggak karu-karuan, bajunya keteteran di mana-mana, piringnya belum dicuci sudah numpuk seberapa, tong sampahnya penuh semua, lantainya belum disapu pel, rumahnya kotor sekali. Dan sekarang bayangkan kira-kira kalian kalau udah capek sekali kepingin enggak untuk bersih-bersih rumah? Kemungkinan besar enggak, betul ya? Kepinginnya apa? Tidur, leye-leye, kita sambil nonton, sambil main, itu yang kita inginkan. Sekarang bayangkan dengan kecapean itu dan rumah yang sangat kotor atau kamar yang kotor sekali, tiba-tiba kalian menerima sebuah telepon, angkat. Halo? Oh iya, ternyata ada orang di situ. Itu teman kalian atau tamu kalian. Ternyata kalian lupa, kalian udah janjian sama orang ini untuk ketemu. Orangnya bilang 30 menit lagi saya akan sampai ke rumahmu. Kira-kira dalam 30 menit itu apa yang akan terjadi? Dari yang kita badannya capek, kayaknya nggak kuat untuk apa-apa. Kira-kira apa yang terjadi? Tiba-tiba ada kekuatan, ada adrenalin untuk apa? Untuk bersih-bersih rumah, betul? Kalau kita ada tamu yang mau datang ke rumah, rumah kita kotor, kita ngapain? Cepet-cepet kita bersih-bersih. Kalau waktunya tidak cukup untuk bersih-bersih, kita ngapain? Paling enggak kita sembunyiin kotorannya supaya kelihatan bersih. Betul? Siapa yang pernah ngalamin itu? Pernah? Saya sendiri pernah mengalami itu. Rumahnya kotor, capek, aduh ada orang yang mau datang, oh harus cepet-cepet bersih. Dari yang capek, tiba-tiba punya tenaga untuk melakukannya semua itu, untuk menyembunyikan paling enggak kekotorannya itu. Kenapa? Karena kita malu kalau ruangan atau rumah kita tuh kelihatan kotor kalau ada tamu, betul? Malu dong, barangnya di mana-mana kotor. Nanti pikir yang enggak orang ya seperti itu kan. Kita mau terlihat bersih, mau terlihat rapi, mau terlihat pantas. Nah sekarang pertanyaannya, yang pertama, malu enggak kalau kamarnya atau rumahnya kotor ketika tamu datang? Malu? Malu. Yang kedua pertanyaannya adalah, kalau kita bisa begitu malu dengan kamar yang kotor atau rumah yang kotor, bagaimana dengan hati kita atau hidup kita? Kalau kita malu
punya rumah yang kotor atau kamar yang kotor ketika tamu datang, bagaimana dengan hidup kita atau dengan hati kita? Sadar tidak sadar, seringkali kita ini juga melakukan sama dengan yang saya ceritakan tadi. Seringkali dalam kehidupan kita, tentang apa yang ada di dalam hati kita ini mau terlihat bersih, kita mau terlihat sempurna, kita mau terlihat suci. Jadi akhirnya apa yang kita lakukan? Ada banyak sekali kotoran yang dalam hidup kita berusaha untuk sembunyikan. Paling enggak supaya orang enggak lihat, paling enggak supaya orang enggak tahu, paling enggak supaya kalau orang lihat saya, melihat seperti orang itu orang yang baik. Padahal sebetulnya ada banyak sekali kekotoran. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dari sebuah pesan yang saya beri judul The Burden We Hide. Beban yang kita sembunyikan. Katakan beban. Katakan sekali lagi beban. Kita semua punya yang namanya beban. Beban itu apa? Beban itu seperti apa? Beban itu ada banyak. Beban itu ada dalam berupa dosa kita. Artinya kesalahan atau dosa yang kita lakukan padahal sudah tahu itu salah. Bisa. Atau beban itu juga bisa aib kita, hal yang memalukan dari masa lalu kita, atau mungkin keluarga kita yang memalukan, kita malu karena misalnya papa mama kita cerai, atau papa kita nggak benar, atau mama kita nggak benar, atau adik kita nggak benar, kita malu, aib. Bisa juga karena kegagalan atau kesalahan yang kita alami sebelumnya. Tetapi beban itu juga dalam bentuk yang lain, seperti luka ketika kalian pernah dilukai oleh seseorang. Atau mungkin ketakutan, kecanduan, insecurity, rasa kita tidak layak, rasa kita ini kurang sepertinya. Tapi beban itu juga bisa dalam bentuk spiritual burnout. Artinya apa? Secara rohani kita mengalami kekosongan, kita merasa jauh dari Tuhan. Ini adalah contoh-contoh, beberapa saja contoh dari beban yang ada di dalam hidup kita. Pernah mengalami salah satu dari ini? Pernah pasti. Kita semua punya beban, tapi tidak semua beban kita berani untuk tunjukkan. Tidak semua kita tunjukkan karena sama seperti kita menyembunyikan kekotoran kamar kita juga menyembunyikan kekotoran yang ada di dalam kehidupan kita. Tuh? Kenapa sih kok kita menyembunyikan semua beban-beban ini? Mungkin karena takut dihakimi, mungkin karena takut nanti menjadi omongan orang-orang, mungkin kita takut nanti ini karena aku masih bergumul dengan masalah-masalah ini, dengan beban-beban ini. Tetapi kita semua punya yang namanya beban. Beban dan akhirnya beban itu bisa menarik diri kita, bisa membuat kita tidak terbuka, tidak mau ketemu orang, bahkan kita tidak mau ketemu Tuhan karena beban-beban yang ada dalam kehidupan kita. Malu ketemu Tuhan, takut ketemu Tuhan, nggak layak untuk ketemu Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dari 3 cerita yang berbeda mengenai 4 orang yang memiliki beban. Dan kita akan belajar apa yang mereka lakukan dengan beban itu dan juga bagaimana Tuhan meresponi mereka. Yang pertama kita akan belajar dari Adam dan Hawa. Katakan Adam dan Hawa. Kita akan belajar bagaimana di Kejadian 3, kalau kalian mau buka di firman Tuhan. Pada awal mulanya Tuhan menciptakan manusia untuk bisa hidup bersama-sama, hidup bebas, bisa dekat dengan Tuhan. Tidak ada yang namanya rasa malu, tapi ada satu peraturan dari Tuhan. Jangan makan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang baik dan yang jahat. Semua boleh dimakan, tapi cuma tidak boleh dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sampai suatu hari ada ular yang datang untuk membujuk Hawa, makan aja buah ini, karena buah ini akan membuat kamu seperti Tuhan. Singkat cerita akhirnya Hawa dan Adam memakan buah itu dan mereka jatuh ke dalam dosa. Dan yang terjadi di Kejadian 3 dikatakan sementara memakan buah itu mereka menjadi sadar bahwa mereka apa? Telanjang.
Maka mereka pun merasa malu lalu menyemat daun ara untuk menjadikan jawat. Ketika pada petang harinya mereka mendengar Tuhan Allah berjalan taman itu, mereka menyembunyikan diri di balik pohon. Mereka malu, mereka sadar ternyata kita ini telanjang. Mereka mengambil daun-daun untuk menutupi diri mereka dan mereka bersembunyi dari Tuhan. Ketika Tuhan datang, dikatakan di ayat selanjutnya, Tuhan Allah memanggil Adam dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau? Di mana engkau, Adam dan Hawa?" Dan Adam menyaut, "Aku mendengar engkau datang dan aku takut. Aku tidak mau engkau melihat aku telanjang. Karena itu aku bersembunyi." Lalu Allah bertanya, "Siapa yang ngasih tahu kamu bahwa kamu telanjang?" Lalu mereka mulai tunjuk-tunjukkan. Wah, Adam bilang ini salahnya Hawa. Hawa yang ngasih aku buahnya. Hawa bilang ini salahnya ular. Ular yang menipu aku. Mereka mulai tunjuk-tunjukkan, mereka mulai menyala-nyalakan satu dengan yang lain. Lalu Tuhan berkata, akibat dari dosa, ular itu dikutuk. Lalu Tuhan mengatakan kepada Hawa, "Hawa, engkau akan sakit ketika melahirkan. Adam, engkau harus bekerja keras untuk hidup." Dan mereka harus keluar dari Taman Eden. Adam dan Hawa punya beban. Mereka bersembunyi, mereka malu, tapi apa yang Tuhan lakukan ketika mereka mendatangi mereka? Yang pertama yang Tuhan lakukan adalah Tuhan mencari mereka. Dia katakan, "Di manakah engkau?" Dan gak cuma berhenti di situ. Sebelum mereka keluar dari Taman Eden, Tuhan mengorbankan seekor hewan untuk menjadikan baju atau pakaian bagi Adam dan Hawa. Tuhan tidak membiarkan mereka telanjang dan terhina, tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Menunjukkan dengan memberikan pakaian untuk menutupi kemaluan itu. Bahkan tindakan mengeluarkan mereka dari Taman Eden itu untuk kebaikan mereka sendiri. Dikatakan berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu. Dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Jangan sampai mereka tersiksa untuk selama-lamanya, hidup untuk selama-lamanya. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka, bahkan keluar dari Taman Eden pun Tuhan tidak berhenti di situ. Tuhan tetap menuntun mereka dan Tuhan tetap memberkati mereka bahkan di luar dari Taman Eden. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, untuk pertama kalinya di situ manusia merasakan yang namanya rasa malu, rasa takut, dan keterpisahan. Untuk pertama kalinya mereka sadar bahwa mereka telanjang. Bukan cuma telanjang secara fisik saja, tetapi juga secara jiwa mereka telanjang. Artinya apa? Mereka merasa mereka tidak layak untuk dilihat oleh Tuhan. Mereka merasa tidak layak untuk dekat-dekat kepada Tuhan. Mereka menutupi diri mereka, mereka bersembunyi daripada Tuhan. Dan beban mereka ini membuat mereka menutup diri mereka dan bersembunyi. Begitupun juga dalam kehidupan kita. Beban kita bisa membuat kita menutup diri dan bersembunyi dari orang lain maupun dari Tuhan. Dan ketika Tuhan datang kepada mereka, pertanyaannya hari ini adalah apakah Tuhan tahu apa yang terjadi? Tahu atau enggak? Tahu dong. Kan Tuhan Maha tahu. Apakah Tuhan tahu bahwa mereka melakukan sebuah pelanggaran? Ya atau tidak? Ya. Apakah Tuhan tahu bahwa mereka bersembunyi? Tahu. Kalau Tuhan tahu semua ini, kenapa kok pakai bertanya, "Di manakah engkau?" Pernah bertanya seperti itu? Kalau Tuhan itu Maha tahu, Tuhan tahu mereka bersembunyi, Tuhan tahu mereka melakukan kesalahan, Tuhan tahu mereka takut. Kenapa Tuhan menanyakan, "Di manakah engkau?" Karena pertanyaan ini bukan pertanyaan tentang lokasi. Bukan Tuhan cari-cari di mana ini Adam dan Hawa di mana, bukan. Tetapi ini adalah panggilan hati untuk mereka. Di mana engkau Adam? Keluarlah, jangan bersembunyi, datanglah keluar. Dan kadang kita pun sama seperti Adam dan Hawa. Ketika kita punya
yang namanya beban. Kita bersembunyi dari Tuhan, kita lari dari Tuhan. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita merasa tidak layak. Kita nggak berani untuk dekat-dekat kepada Tuhan. Kita nggak mau datang ke gereja. Kenapa? Karena kita merasa nggak enak. Kita merasa ada yang salah, ada yang perlu disembunyikan. Nggak layak aku untuk ketemu Tuhan. Tetapi di firman Tuhan ini dikatakan Tuhan tetap datang. Dan bertanya kepada mereka, di manakah engkau? Aku tahu kamu sembunyi. Tuhan tahu dia sembunyi. Tapi Tuhan tetap mencari mereka. Begitupun dengan kita. Tuhan tahu kita menyembunyikan beban-beban ini. Tuhan tahu kita tidak memberikan, kita menutupi semuanya. Tetapi Tuhan tetap datang untuk kita. Tuhan menghampiri kita dan memanggil kita untuk datang kepada Dia. Kita tidak perlu bersih dulu. Kita tidak perlu sempurna dulu untuk Tuhan mencari kita. Yang perlu apa? Cuma kita keluar dan datang kepada Tuhan. Siapa di sini yang pernah merasakan seperti Adam dan Hawa? Ketakutan dan malu kepada Tuhan. Menyembunyikan sesuatu dalam diri kalian. Beban-beban yang berat itu. Hari ini Tuhan mau mengatakan, aku mencarimu. Aku menghampirimu, aku menunggumu untuk engkau datang kepadaku. Yang kedua, kalau pertama kita belajar dari Adam dan Hawa. Yang kedua kita belajar dari perempuan yang berzinah. Di Yohanes 8 dikatakan ada seorang perempuan yang ditangkap di tengah-tengah ketika dia berzinah dengan orang lain. Pada saat itu ada orang-orang Farisi dan orang beragama yang mau menjebak Yesus. Jadi mereka membawa perempuan ini kepada Yesus dan dilemparkan di tengah-tengah tempat itu. Dan mereka bertanya kepada Yesus, Yesus, menurut hukum Musa, seharusnya kita melempari wanita ini dengan batu sampai dia mati, karena dia telah melanggar hukum itu. Dia telah berdosa. Ketika mereka meminta jawaban kepada Yesus, Yesus enggak jawab, dia cuma diam saja. Lalu dia menuliskan di tanah. Dia tidak menjawab. Dan mereka terus mendesak Yesus. Yesus, gimana ini? Dan ketika mereka terus-menerus bertanya, dikatakan di ayat yang 7 kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kalau ada orang di sini yang tidak berdosa, lemparlah batu yang pertama. Tapi satu persatu, setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Tidak adakah yang melempari engkau dengan batu? Apakah ada nih di sini? Enggak ada. Lalu di ayat yang 11 dikatakan, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Wanita ini, wanita yang berzinah ini diseret oleh orang-orang. Dipermalukan. Dia penuh dengan rasa malu, penuh dengan rasa takut karena dia tahu dia sebentar lagi akan mati. Semua orang yang mengelilingi dia, menghakimi dia. Semua orang yang mengelilingi dia sudah siap untuk melempar batu. Dia tahu dia akan mati. Tapi Yesus mengatakan, kalau ada yang tidak berdosa, silakan lemparkan batu yang pertama. Pertanyaannya pada saat itu, apakah ada di situ orang yang tidak berdosa? Ada atau tidak? Jawabannya adalah ada. Dan orang itu cuma satu. Siapa? Yesus. Tetapi Yesus pun dikatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Maksudnya di sini bukan berarti Yesus setuju dengan dosa itu. Tetapi Yesus memilih untuk tidak menghancurkan orang itu.
dan memilih untuk memberikan grace atau kasih karunia, menunjukkan kasihnya kepada wanita ini. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus menyelamatkan dia dari batu yang akan dilempar dan membunuh dia. Tetapi Yesus juga menyelamatkan dia dari rasa malu, dari rasa tidak layak. Dan memberikan identitas baru yang menggantikan identitasnya yang rusak. Pernah gak merasa seperti wanita ini? Punya rasa malu, punya rasa takut. Dikelilingi oleh orang-orang yang menghakimi kalian. Dikelilingi oleh orang-orang yang sudah siap untuk menghancurkan kalian, mengata-ngatai kalian. Tapi Yesus pun datang dan mengatakan, aku tidak menghukum engkau. Aku tidak menghakimi engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu yang kedua. Bagaimana kita belajar dari perempuan yang berzina ini. Yang ketiga, perempuan yang sakit pendarahan. Di Markus 5 dikatakan, ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun lamanya. 12 tahun dia sakit. Enggak cuma sakit aja, tapi kalau kamu mengidap penyakit ini, kamu dianggap najis. Enggak boleh deket-deket orang, enggak boleh menyentuh orang lain, enggak boleh bersosialisasi. Jadi dia hidup terisolasi, hidup dengan rasa malu, hidup menyembunyikan diri dari orang lain. Penuh dengan rasa malu dan keputusasaan. Dia sudah berusaha untuk pergi ke dokter-dokter yang terbaik. Dia bayar sebanyak-banyaknya uang yang dia punya. Tapi enggak ada yang berhasil. Sampai suatu saat dia mendengar bahwa Yesus akan datang dan melewati area tempat dia tinggal. Karena dia desperate, karena dia sangat membutuhkan, karena dia sangat malu dengan keadaannya. Dia bilang, oke lah, coba aku akan mendatangi Yesus dan aku akan memegang jubahnya. Aku tahu kalau aku datang dan memanggil Yesus, gak boleh. Karena aku orang najis, gak boleh dekat-dekat dengan orang lain. Karena aku orang najis, gak boleh menyentuh orang lain. Jadi diam-diam aku akan bersembunyi, aku akan menutupi diriku, aku akan mendatangi dia dan memegang jubahnya. Kalau aku memegang jubahnya, aku akan sembuh. Dengan iman pada hari itu Yesus datang, dia melakukan itu, dia menyembunyikan dirinya, dia menutupi dirinya, dia berjalan, dia melewati orang-orang di situ dan dia memegang jubah Yesus. Apa yang terjadi? Ketika dia memegang jubah itu, dikatakan dia sembuh. Pada saat itu juga dia sembuh dan dia merasakan kesembuhan itu. Gak lama setelah itu Yesus bertanya, siapa yang menyentuh aku? Siapa yang menyentuh aku ini? Ada orang yang menyentuh aku. Murid-muridnya bilang, ada banyak Tuhan, ada banyak orang di sini. Bagaimana kita bisa tahu siapa yang menyentuh engkau? Tetapi dikatakan di ayat ke-33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar. Dia takut kenapa? Karena sebetulnya dia tidak layak, tidak boleh untuk melakukan itu. Dia takut nanti ketika dia berbicara kepada Yesus, nanti dimarahin. Nanti dia dihukum, nanti dia dipermalukan. Tapi dikatakan perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan bersungkur, dia memberanikan dirinya di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya, kepada Yesus. Ya Yesus, aku yang menyentuh engkau. Ya Yesus, aku dulu punya penyakit. Aku dianggap najis. Aku gak boleh melakukan ini, aku gak boleh dekat-dekat orang, aku gak boleh menyentuh orang. Tapi ketika aku menyentuh jubahmu Tuhan, aku sembuhkan. Maka kata Yesus kepada perempuan itu di ayat ke-34. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Wow. Ketika Yesus bertanya kepada orang-orang, siapa yang menyentuh aku? Sebetulnya Tuhan tahu enggak yang menyentuh dia itu siapa? Tahu. Dia tahu siapa yang menyentuh. Dia tahu wanita ini yang menyentuh dia. Dia tahu bahwa wanita ini punya masalah. Tapi kenapa kok Tuhan bertanya? Karena dia mau memulihkan bukan cuma fisiknya tetapi mentalnya.
Tuhan tidak cuma mau menyembuhkan dia dari penyakitnya, tapi juga mau memulihkan jiwanya. Hai anakku, kamu bukan lagi orang yang najis, kamu bukan orang lagi yang terisolasi. Kamu anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Luar biasa cerita ini. Dan hari ini berapa banyak dari kita yang pernah merasa seperti ini. Bagaimana untuk datang kepada Tuhan aja kita takut sekali. Untuk datang kepada Tuhan aja kita berdebat iya atau tidak. Karena kita malu, kita takut. Tapi Tuhan mengatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Walaupun dia berusaha tidak besar-besaran yang mengumumkan di depan umum. Dia bersembunyi tapi dia berusaha untuk datang kepada Tuhan. Dan imannya menyelamatkan dia. Imannya menyembuhkan dia dan memulihkan kehidupannya dia. Hari ini kalau kita mau menjadi seperti dia. Kita mau untuk datang kepada Tuhan. Kita mau untuk dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan mau untuk memulihkan kita. Kita tidak perlu datang dengan sorotan. Kita hanya perlu datang dengan iman. Maksudnya apa? Tuhan gak perlu nunggu kalian ada altar call datang baru Tuhan memulihkan. Tuhan tidak menunggu ada KKR baru kalian datang dan Tuhan akan mengampuni. Tuhan tidak tunggu kalian harus datang ke gereja dulu baru Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kalian. Kita cuma perlu datang dengan dengan apa? Katakan iman. Kita cuma perlu datang dengan iman, datang dengan keberanian untuk kepada Tuhan untuk mengatakan, Tuhan, aku punya beban. Tuhan, bebanku ini sangat berat. Dimanapun kita berada, ada orang atau tidak ada kita sendirian pun, Tuhan hadir untuk kita. Dan kita belajar dari keempat orang ini, semua datang dengan beban dosa, mereka malu, mereka punya aib, mereka terluka, mereka punya insecurity, mereka merasa tidak layak atau merasa tidak, merasa kurang, merasa rendah diri. Tetapi bagaimana Tuhan meresponi mereka? Kalau kita lihat dari cerita demi cerita yang ada dalam firman Tuhan, Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Di cerita yang pertama Tuhan tidak meninggalkan Adam dan Hawa, begitupun juga dengan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Walaupun kita punya beban, Tuhan tidak menelantarkan kita. Tuhan tidak menghakimi kita sama seperti bagaimana Tuhan tidak menghakimi wanita yang berzinah ini. Dan Tuhan tidak menolak atau mempermalukan sama seperti bagaimana Tuhan menerima wanita yang dengan sakit pendarahan 12 tahun ini. Tuhan tidak meninggalkan, tidak menghakimi, tidak menolak, dan tidak mempermalukan. Yohanes 3 ayat 17 mengatakan, boleh dikeluarkan Yohanes 3 ayat 17, tim multimedia. Ada? Boleh? Oke. Dikatakan di Yohanes, saya klik boleh? Ada di dalam PPT, Yohanes 3 ayat yang ke-17. Oke. Ketika kita kembali, dikatakan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk apa? Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dia. Tuhan datang bukan untuk menghakimi kita. Tuhan datang bukan untuk meninggalkan kita. Tuhan bukan menolak dan mempermalukan kita. Tapi dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia datang untuk bersekutu dengan kita bersama-sama. Dan untuk mengambil beban kita. Ada satu quote, saya next saja sendiri, gak apa-apa. Dikatakan quote di sini. Tuhan tidak datang untuk mengungkit bebanmu. Dia datang untuk mengangkatnya. Jangan berpikir kita kalau punya beban kita sembunyikan karena kita takut nanti dihukum sama Tuhan. Tetapi justru Tuhan datang untuk mengangkat bebanmu dan memulihkan kehidupanmu. Tidak perlu bersembunyi dari Tuhan, tidak perlu lari daripada Tuhan. Yang perlu adalah kita cuma datang kepada Tuhan. Mungkin hari ini kita datang dengan beban. Mungkin kita punya beban dosa. Kita tahu kita salah, kita tahu yang kita lakukan ini dosa, tetapi kita tetap melanjutkan.
Dan itu menjauhkan kita dari Tuhan. Kita semakin tidak berani datang kepada Tuhan, semakin tidak berani berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita punya aib, rasa malu akan kehidupan kita, akan kesalahan kita, akan orang-orang di sekitar kita. Atau mungkin kita terluka dan kita sembunyikan. Dulu ada yang pernah menyakiti kita, melukai kita. Mungkin ada ketakutan dalam kehidupan kita. Saya takut tidak punya masa depan, saya takut tidak ada uang Tuhan. Saya takut hidup ini gimana gak ada jawabannya. Saya takut ini dibully sama orang lain, saya takut diteror oleh orang lain. Mungkin kita punya kecanduan dalam kehidupan kita atau kebiasaan yang buruk. Atau mungkin kita tidak merasa layak. Insecurity. Dan kita mungkin merasa jauh dari Tuhan dan merasakan kekosongan di dalam kehidupan kita. Apapun itu yang kita bawa hari ini, yang menjadi beban kita hari ini. Saya mau memberitahukan bahwa Tuhan mau menerima Anda. Tuhan tidak menjauh, tidak meninggalkan. Tuhan tidak menghakimi, tidak mempermalukan. Dia datang untuk memulihkan dan mengangkat beban kita. Pertanyaannya, kenapa kita perlu datang kepada Tuhan? Karena beban yang disembunyikan itu tidak akan hilang. Hanya makin berat. Kalau kita memilih untuk memikul beban kita sendiri, kita menyimpannya semua sendiri, yang terjadi bukan kita dipulihkan, tetapi hidup kita akan menjadi semakin berat. Saking beratnya banyak sekali orang yang memikul beban itu sendiri dan sangat berat. Mereka mengambil nyawanya sendiri karena mereka gak kuat. Tapi Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku. Dikatakan di ayat Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang apa? Letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Boleh minta tolong tim Praise and Worship untuk naik ke atas. Saya akan tutup dengan ini. Kelegaan datang bukan dari pelarian atau beban yang kita sembunyikan, yang tidak kelihatan. Tetapi kelegaan itu hanya datang dari pelukan Tuhan, dari kasih Tuhan. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Dan lirik itu mengatakan, Engkau menerimaku. Boleh keluarkan liriknya? Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Bukankah itu Tuhan kita yang luar biasa? Bukan menghakimi, bukan memaki, bukan menginjak-injak kita. Tetapi Dia menerima kita karena Dia mau memulihkan kita. Kita tidak bisa dipulihkan kalau kita tidak menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa dipulihkan kalau kita memilih untuk menyembunyikan beban itu. Bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu beban itu. Tetapi apakah kita membuka diri kita? Apakah kita bersedia untuk dilawat oleh Tuhan? Apakah kita bersedia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ini bebanku. Inilah yang memberatkan hidupku. Tuhan tolonglah aku. Aku mau serahkan segalanya kepada Engkau. Bukan cuma yang baik-baik saja, tetapi yang jelek pun juga. Bukan cuma dosa kita, tetapi ketakutan kita juga. Bukan cuma rasa malu kita, tetapi semua yang ada di dalam kehidupan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Boleh kita nyanyikan lagu ini bersama-sama? Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rubah, namun kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Katakan Tuhan inilah
inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Oh Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Saya mau mengajak kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan hari ini saya mau mengundang kita semua untuk meresponi firman yang disampaikan hari ini. Hari ini jangan pulang menanggung bebanmu sendiri. Jangan pulang dengan beban yang sama yang selama ini memberatkan dan menyesakkan kehidupan kita. Jangan biarkan dosa, aib, rasa malu, luka, ketakutan atau apapun itu membuat kita jauh dan bersembunyi dari Tuhan. Tetapi biarlah hari ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan tidak menunggu kita untuk sempurna. Tuhan tidak menunggu kita untuk pulih terlebih dahulu untuk datang kepada Dia. Tuhan hanya menunggu untuk kita bersedia mendekat kepadanya. Hari ini, kalau engkau mau meresponi firman yang disampaikan hari ini, mari kita tutup mata kita bersama-sama. Dan kalau kita mau meresponi, Tuhan, aku mau datang kepadamu, membawa bebanku. Taruhlah tangan di hatimu. Renungkanlah apa yang menjadi bebanmu hari-hari ini. Dan serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini yang menjadi bebanku. Tuhan, ini yang memberatkan hidupku. Tuhan, ini yang menyesakkan hidupku. Tuhan, ini yang aku sembunyikan selama ini daripada Engkau. Tuhan, ini yang aku tidak berani untuk tunjukkan kepada Engkau atau kepada siapapun. Dan hari ini aku datang untuk memberikan kepadamu, menyerahkan seluruhnya. Jadilah berani untuk mengatakan bahwa kita lelah, mengakui bahwa kita lelah, berani membuka hati dan berkata, Tuhan, ini aku dengan semua bebanku. Bawalah beban yang kita sembunyikan selama ini, yang kita tidak berani untuk tunjukkan, yang kita anggap untuk tidak layak. Bawalah dan datang kepada Tuhan karena Dia sudah menunggumu. Seperti bagaimana seorang bapak menunggu anaknya yang hilang untuk kembali. Dia berlari, dia menyambut dan memeluk anaknya. Begitupun juga Tuhan, Dia datang, Dia berlari kepada engkau. Kalau engkau kembali kepada Tuhan, Dia berlari untuk memeluk engkau dan mengambil semua beban-bebanmu. Masalah itu mungkin tetap akan ada. Problem itu mungkin tidak selesai saat ini juga. Tetapi keberatan, beban yang ada dalam kehidupanmu, Dia akan angkat dan berikan kelegaan. Amin. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senang. Katakan sekali lagi, Tuhan, inilah yang ku mau. Tuhan, inilah yang ku mau,
Kau mengenal hatiku. Kau melebihi semua yang terdekat sekalipun. Oh Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanjang senantiasa. Tuhan, inilah yang kami rindukan, inilah yang kami mau Tuhan. Bahwa Engkau mengenal hati kami sampai yang terdalam. Engkau mengetahui semua beban-beban kami. Dan yang Engkau memberikan kepada kami kelegaan. Kami serahkan Tuhan. Kami datang membawa beban kami, beban dosa kami, aib, luka, ketakutan, kecanduan, insecurity dan burnout kami Tuhan. Kami percaya Engkau tidak menjauh, Engkau mendekatkan diri. Engkau tidak menghakimi tapi Engkau memeluk kami. Amin. Dan hari ini kami serahkan semua beban kami Tuhan kepadamu. Tuhan, berikan kepada kami kelegaan yang hanya bisa datang dari pelukan-Mu. Dan ajarkan kami Tuhan untuk berjalan bersama-Mu, bukan bersembunyi dari-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara hari ini. Tetapi biarlah benih firman Tuhan yang ditanamkan hari ini membebaskan dan membuat kami bertumbuh semakin dewasa, semakin serupa dengan Engkau, semakin dekat kepada Engkau, dan hidup penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan sukacita. Amin. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kami rindu untuk memberikan penuh dengan sukacita dan pengucapan syukur. Karena Engkau yang telah terlebih dahulu memberkati dan menjadi Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memberikan persembahan dan perpuluhan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberikan persembahan katakan bersama-sama. Amin.